Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya mau menyampaikan dua jenis materi. Yang pertama antropologis, yaitu doktrin manusia. Yang kedua hermeneutologis, yaitu doktrin dosa manusia. Yang menyampaikan materi siang hari ini, nama saya Jo Young Hyun. Yang pertama, asal-usul manusia. Ada 5 jenis teori mengenai asal-usul manusia. Yang pertama, evolusi ateistik. Upaya untuk menjelaskan asal mula materi dan kehidupan manusia tanpa Tuhan. Penganutnya Charles Darwin. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, evolusi teistik. Ajaran bahwa tumbuhan, binatang, dan manusia berevolusi secara bertahap dari bentuk yang lebih rendah. Manusia, namun Tuhan mengawasi prosesnya. Ini ide mereka ya. Ironisnya, evolusi teistik ditolak baik oleh penganut paham evolusionis maupun biblis. Kritiknya, jika umat manusia telah berevolusi, maka Adam bukanlah tokoh sejarah dan analogi antara Kristus dan Adam dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 tidak berlaku lagi. Lebih lanjut, anggapan bahwa umat manusia berasal dari nenek moyang yang bukan manusia tidak dapat diselaraskan dengan pernyataan eksplisit mengenai penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Teori yang ketiga ya, kreasionisme progresif. Keyakinan bahwa Tuhan menciptakan bentuk kehidupan baru secara bertahap selama ratusan juta tahun sebagai salah satu bentuk kreasionisme bumi Tuhan. Pahami ini menganut dan mendukung perkiraan geologi dan kosmologi umum mengenai usia bumi, beberapa prinsip biologi seperti mikroevolusi dan arkeologi. Kritiknya, sebagian didasarkan pada Mazmur pasal 90 ayat 4 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 8 yang menolak penciptaan 6 hari secara harafiah. Hari-hari penciptaan tidak dipahami sebagai hari-hari yang terdiri dari 24 jam, melainkan sebagai zaman. Teori yang keempat, teori kesenjangan. Teori kesenjangan menempatkan periode waktu yang panjang antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Pada dasarnya sebagai akomodasi terhadap sains. Klaim teori kesenjangan adalah bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya, ketika setan memberontak, Tuhan menyegakkan banjir besar menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Mengenai hal ini, bumi menjadi belum terbentuk dan kosong di ayat 2. Dan Allah menciptakannya kembali setelah ayat 3. Kritik teori kesenjangan, tata bahasa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 tidak mengizinkan adanya gap, yaitu kesenjangan. Ayat 1 adalah klausa independen. Ayat 2 terdiri dari 3 klausa tidak langsung yang menjelaskan keadaan bumi pada saat Tuhan mulai menciptakan dan dihubungkan dengan ayat 3. Tidak ada jeda antara ayat 1 dan 2. Teori kesenjangan tidak dibangun berdasarkan eksegesis Alkitab. Namun lebih merupakan upaya untuk mendamaikan Alkitab dengan pandangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, penciptaan asal
penciptaan secara harafiah selama 40 jam. Tuhan menciptakan secara langsung dan seketika. Penganut paham kreasionis literal berpegang pada bumi yang masih baru berumur sekitar 10.000 tahun. Segala bentuk evolusi ditolak oleh para penganut paham kreasionis ini. Dasar dari 24 jam hari penciptaan adalah catatan Alkitab dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Untuk teori yang ini, ada 4 jenis bantuan yang berdasarkan Alkitab. Yang pertama, Alkitab menciptakan manusia secara langsung. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat 7 dan pasal 5 ayat 1 dan Kitab Ulangan pasal 4 ayat 32. Kejadian pasal 1 ayat 27 merupakan pernyataan umum. Sedangkan pasal 2 ayat 7 memberikan rincian tambahan mengenai bagaimana Allah menciptakan manusia. Pernyataan di dalam pasal 2 ayat 7 juga menjelaskan cara Tuhan menciptakannya. Tuhan menciptakan, yang kedua ya, Tuhan menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut catatan ini, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan langsung oleh Tuhan. Mereka tidak berevolusi dari bentuk kehidupan yang lebih lengkap. Tuhan memberi mereka jenis kelamin dengan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini melarang segala bentuk evolusi. Yang ketiga, Tuhan menciptakan dalam 6 hari 24 jam. Ada beberapa indikator dalam kisah penciptaan untuk memvalidasi klaim ini. Yang pertama, kata Ibrani hari, yom, dengan angka selalu menunjukkan 24 jam sehari. B, perasa petang dan pagi di dalam kitab Kejadian pasal 1 menekankan 24 jam sehari. C, Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai 11 menekankan penciptaan yang berlangsung selama 24 jam dengan analogi perintah bagi manusia untuk bekerja dalam hari dan beristirahat pada hari ke-7 seperti yang dilakukan Allah. Yang keempat, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik. Jika manusia berevolusi, ia hanyalah binatang yang lebih tinggi bentuknya, tanpa kepekaan moral atau akuntabilitas. Namun kitab suci menampilkan manusia sebagai makhluk bermoral yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Bagian B ya, bagian material dari manusia. Struktur tubuh. Kitab suci membedakan antara materi tubuh dan non-materi jiwa dan roh. Kejadian pasal 2 ayat 7 menunjukkan tubuh manusia terbentuk dari debu tanah. Tuhan Allah membentuk manusia, Adam, dari debu tanah Adam. Adam berasal dari tanah. Analisis kimiawi terhadap tubuh manusia mengungkapkan bahwa komponen-komponen manusia berasal dari tanah, kalsium, zat besi, kalium, dan sebagainya. Terlebih lagi pada saat kematian, tubuh kembali menyatu dengan tubuh asal mulanya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 19, Kitab Mazmur pasal 104, dan sebagainya. Pandangan mengenai tujuan tubuh. Ada 3 pandangan yang berusaha menjelaskannya. Yang pertama, tubuh adalah penjara jiwa. Inilah pandangan para filsuf Yunani yang menempatkan dikotomi besar antara tubuh dan jiwa. Namun tidak alkitabiah. Jika kita menempatkan dikotomi antara materi dan non-materi, Alkitab tidak menyebut tubuh pada hakikatnya jahat. Alkitab memperjelas bahwa
manusia adalah suatu kesatuan, satu wujud, dan materi hanya dapat dipisahkan melalui kematian jasmani. Yang kedua, tubuh adalah satu-satunya bagian manusia yang penting. Filosofi ini adalah penolakan terhadap jiwa. Kesaksian Yesus Kristus membatalkan pandangan ini, karena Kristus berbicara tentang betapa besarnya nilai jiwa yang berbeda dari tubuh. Matius pasal 10 ayat 28 dan pasal 16 ayat 26. Ayat-ayat lain juga menegaskan keberadaan jiwa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Yang ketiga, tubuh adalah mitra jiwa. Tubuh adalah sarana memuliakan Tuhan karena tubuh adalah bait Tuhan. Tubuh tidak boleh menjadi tuan agar orang beriman dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak pula menjadi musuh yang perlu dihukum. Tubuh harus diserahkan kepada Allah agar Kristus dapat dimuliakan dalam tubuh itu. Yang ketiga, bagian non-materi manusia. Catatan Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Pertanyaannya adalah, apakah gambar Allah dalam diri manusia? Gambar Allah dalam diri manusia tidak dapat bersifat fisik karena Allah adalah roh. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Dan tidak mempunyai tubuh. Oleh karena itu, gambar tersebut harus non-materi dan melibatkan unsur-unsur utama berikut. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian mengungkapkan kemampuan manusia untuk menjalankan kekuasaan atas dunia dan untuk mengembangkan bumi. Semua aspek kecerdasan manusia termasuk dalam kategori ini. Yang kedua, makhluk spiritual. Tuhan adalah roh, jiwa manusia adalah roh. Atribut penting dari roh adalah akal, hati, nurani, dan kemauan. Roh adalah makhluk yang rasional, bermoral, karena itu juga merupakan makhluk yang bebas. Oleh karena itu, dalam menjadikan manusia menurut gambarnya sendiri, Allah mengaruniainya sifat-sifat yang merupakan hakikatnya sebagai roh. Manusia termasuk dalam tatatan wujud yang sama dengan Tuhan sendiri, dan oleh karena itu mampu bersekutu dengan penciptanya. Sifat moral, kebenaran dan kekudusan yang semula ini hilang karena kejatuhan, tetapi dipulihkan di dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 24 menekankan bahwa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita Kolose pasal 3 ayat 10 menyatakan bahwa telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalingnya. Merujuk pada Kejadian pasal 1 ayat 2. Bagian kedua, ya, asal unsur bagian non-materi manusia. Ada 3 pandangan teori asal unsur bagian non-materi manusia. Yang pertama, teori praeksistensi. Pandangan ini yang mendukung bahwa jiwa manusia telah ada sebelumnya, berakar pada filsafat non-Kristen. Itu diajarkan dalam agama Hindu dan agama Tianut oleh Plato, Philo, dan Origen. Teori ini mengajarkan bahwa pada kehidupan sebelumnya manusia adalah roh malaikat, dan sebagai hukuman dan disiplin atas dosa, mereka dikirim untuk mendiami tubuh manusia.
Teori penciptaan. Teori ini mengajarkan bahwa setiap jiwa manusia merupakan ciptaan langsung dan individual oleh Tuhan. Badannya sendiri diperbanyak oleh orang tuanya. Pandangan ini dianut oleh umat Katolik Roma dan banyak umat Kristen di Purmel dan Carles Hatch. Masalah dengan pandangan ini adalah mengharuskan adanya kejatuhan individu oleh setiap orang karena Tuhan hanya dapat menciptakan kesempurnaan. Hal ini tidak memperhitungkan masalah mengapa semua manusia berbuat dosa. Teori traduksian. Pandangan ini menegaskan bahwa jika ada bahwa jiwa dan juga tubuh dihasilkan oleh orang tua. Itu dianut oleh William, ya. William mengatakan bahwa manusia adalah suatu spesies yang gagasan tentang suatu spesies menyiratkan perkembangbiakan seluruh individu darinya. Individu tidak diserahkan secara terpisah. Permasalahan pandangan ini adalah bagaimana orang tua bisa mewariskan jiwa yang bersifat non-materi. Juga Kristus pasti mengambil bagian dalam sifat berdosa. Maria, jika traduksianisme benar. Teori traduksian, kelebihan traduksianisme adalah sebagai berikut. Ini menjelaskan kejatuhan manusia. Jika orang tua mewariskan sifat non-materi, maka ini menjelaskan berkembangnya sifat dosa dan kecenderungan setiap manusia sejak lahir untuk berbuat dosa. Sifat dosa sejak dapat dijelaskan jika Tuhan menciptakan setiap jiwa secara langsung. Traduksianisme juga menjelaskan faktor keturunan, kesamaan intelektual, kepribadian, dan emosional antara anak dan orang tuanya. Kitab suci tampaknya menegaskan posisi traduksian. Di dalam kitab Mazmur pasal 51, surat Roma pasal 5, dan kitab Ibrani pasal 7. Yang ketiga, apa hakikat bagian non-materi manusia? Apakah jiwa dan roh berbeda? Ataukah keduanya sama? Secara umum, gereja timur percaya bahwa manusia bersifat trikotomis, terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Penganutnya Origenes dan Clemens. Sebaliknya, gereja barat umumnya menganut posisi dikotomis. Manusia adalah tubuh dan jiwa. Penganutnya Augustinus dan Anselmus. Pandangan yang pertama, pandangan dikotomis. Dikotomis berasal dari bahasa Yunani, dijah, artinya dua, dan temno, memotong. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang terdiri dari 2 bagian, terdiri dari tubuh dan jiwa. Bagian non-materi manusia adalah jiwa dan roh yang hakikatnya sama, namun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Dukungan terhadap pandangan dikotomis adalah A. Kejadian pasal 2 ayat 7 hanya menegaskan 2 bagian. B. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan meniupkan kehidupan ke dalamnya, dan dia menjadi jiwa yang hidup. Ayub pasal 27. C. Kata jiwa dan roh dapat digunakan secara bergantian. Bandingkan Kejadian pasal 41 ayat 8 dengan Mazmur pasal 47 ayat 6 dan Ibrani pasal 12 ayat 23 dengan Wahyu pasal 6 ayat 9. D. Tuhan dan, tubuh dan jiwa atau roh bersama-sama disebutkan membentuk pribadi utuh di dalam Injil Matius pasal 10. Pandangan trikotomis yang kedua, ya.
Pandangan yang kedua, pandangan trikotomis. Trikotomis berasal dari bahasa Yunani tricha, tiga, dan temno, memotong. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang terdiri dari tiga bagian, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh dikatakan berbeda, baik fungsi maupun substansinya. Tubuh dipandang sebagai orang yang sadar akan dunia, jiwa sebagai orang yang sadar diri, roh sebagai orang yang sadar akan Tuhan. Jiwa dipandang sebagai kekuatan rendah yang terdiri dari imajinasi, ingatan, dan pemahaman manusia. Roh adalah kekuatan yang lebih tinggi, terdiri dari akal, hati nurani, dan kemauan. Dukungan terhadap pandangan tritokomis adalah Paulus tampaknya menekankan pandangan tiga bagian dalam menginginkan pengudusan seluruh pribadi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. B. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 menyiratkan perbedaan antara jiwa dan roh. C. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 4 menyarankan tiga klasifikasi: alami, tubuh, duniawi, jiwa, dan spiritual. Bagian C ya, pandangan multifaset. Meskipun jiwa dan roh adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sifat non-materi manusia, ada sejumlah istilah tambahan yang menggambarkan sifat non-materi manusia. Oleh karena itu, sifat non-materi manusia dapat dipahami mempunyai banyak segi. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat non-materi manusia dalam pandangan multifaset. A. Hati menggambarkan bagian intelektual serta bagian kemauan manusia. B. Hati nurani. Tuhan telah menempatkan dalam diri manusia hati nurani sebagai saksi. Hati nurani terpengaruh oleh kejatuhan dan mungkin menjadi tumpul dan tidak dapat diandalkan. Namun demikian, hal ini dapat menghukum orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, hal ini mungkin lemah dan terlalu teliti. C. Cara berpikir. Pikiran orang yang tidak percaya sudah rusak, dibutakan oleh setan, dan menjadi gelap dan sia-sia. Dalam diri orang percaya, ada pembaruan pikiran yang memampukan dia mengasihi Tuhan. Jadi kemauan. Orang yang tidak beriman mempunyai kemauan yang ingin mengikuti perintah daging, sedangkan orang yang beriman mempunyai kemampuan untuk berhasrat melakukan kehendak Allah. Pada saat pertobatan, orang beriman diberikan sifat baru yang memampukannya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kemauannya. Gambar ini telah dijelaskan, nanti coba baca sendiri ya. Ya, bagian 4 ya, kejatuhan manusia. Kejadian pasal 3 menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Adam dan Hawa adalah tokoh sejarah yang berdosa terhadap Tuhan dalam ruang dan waktu. Ujian, selama hidup di Taman Eden, Tuhan menguji Adam dan Hawa mengenai ketaatan mereka. Mereka bebas memakan buah dari pohon manapun di taman, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Ujiannya sederhana, untuk menentukan adalah mereka akan percaya dan mentaati Tuhan atau tidak. Tujuan Tuhan dalam ujian tersebut adalah untuk memberikan Adam dan Hawa pengetahuan tentang dosa melalui ketaatan dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan. Godaan, jalan yang dilalui
pencobaan terhadap laki-laki dan perempuan adalah ular. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1. Namun, godaan tersebut harus dilihat datangnya melalui setan. Setan mengilhami Kain untuk membunuh saudaranya. Setan disebut ular zaman dahulu dan kiasan dalam Roma pasal 16 ayat 20 menunjukkan bahwa penghakiman dalam Kejadian pasal 5 ayat 15 mengacu pada setan, bukan sekadar ular. Ular itu licik, oleh karena itu setan akan licik dalam melakukan godaan. Strateginya dapat diringkas dalam 3 hal. Setan menimbulkan keraguan mengenai firman Tuhan. Godaan tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap kebaikan Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Tuhan memperlakukan Adam dan Hawa dengan bijaksana dan adil? Yang kedua, setan berbohong dengan mengatakan mereka tidak akan mati. Setan dengan tegas menyangkal pernyataan Tuhan sebelumnya. Setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang ketiga, setan mengatakan sebagian kebenarannya. Setan memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan menjadi seperti Tuhan. Mereka akan menjadi seperti Tuhan. Mengenai yang baik dan yang jahat, mengetahui yang baik dan yang jahat jika mereka memakan buah itu. Tetapi setan tidak memberitahu mereka tentang rasa sakit, penderitaan, dan kematian yang akan terjadi karena dosa mereka. Akibat dari dosa, penghakiman atas ular. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14. Ular sebelumnya adalah makhluk yang mulia. Akibat penghakiman itu berubah bentuk dan penampilan. Karena ular itu meninggalkan dirinya sendiri, ia sekarang terpaksa menjalar dengan perutnya dan memakan debu tanah sambil menjalar. Penghakiman atas setan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 harus dipahami sebagai ditujukan bukan kepada ular, tetapi kepada setan. Akan ada permusuhan antara keturunan setan, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan kemungkinan setan, dan keturunan perempuan, orang-orang yang beriman, khususnya Kristus. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, menunjukkan bahwa Kristus memberikan pukulan maut kepada setan di kayu salib. Kristus akan memperoleh kemenangan besar. Penghakiman terhadap perempuan. Perempuan akan merasakan kesakitan saat melahirkan. Rasa sakit saat melahirkan juga digunakan untuk jeripaya Adam. Keduanya akan menderita dalam perannya masing-masing. Engkau akan berahi kepada suamimu. Kalimat ini sulit dipahami dan bisa mengartikan bahwa A. Hasrat seksual. B. Hasrat akan rasa aman di bawah kekuasaan suaminya. Atau hasrat untuk memerintah suaminya. Aspek terakhir dari penghakiman atas perempuan adalah bahwa suami akan memerintah atas dirinya. Penghakiman atas manusia. Bumi tidak lagi menghasilkan buahnya secara spontan, melainkan hanya melalui kerja keras manusia. Penghakiman kedua atas manusia adalah kematian. Adam diciptakan dari unsur tanah. Proses kematian akan mengembalikan manusia ke tebu tempat tubuhnya diambil. Yang kelima, penghakiman atas umat manusia. Akibat dosa Adam ditanggungan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kini menjadi sasaran kematian. Keenam, penghakiman atas ciptaan. Semua kehidupan binatang dan tumbuhan akan terkena dampak dosa Adam. Kehidupan binatang dan alam akan menentang manusia. Binatang akan menjadi liar dan ganas. Tanaman akan menghasilkan gulma yang menghambat
aktivitas. Seluruh ciptaan akan mengeluh karena kejatuhan dan sangat merindukan hari pemulihan. Materi berikut ini adalah materi hamar teologis, yaitu doktrin dosa. Tidak begitu panjang ya, tidak begitu panjang. Definisi dosa yang pertama, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kata Yunani, parabasis berarti melampaui atau pelanggaran. Yang kedua, dosa adalah kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan standar Allah. Kata Yunani, hamartia berarti meleset dari sasaran. Setiap penyimpangan dari jalan kebenaran. Roma pasal 3 ayat 23. Definisi dosa yang ketiga, dosa adalah sebuah prinsip dalam diri manusia. Dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga sebuah prinsip yang ada dalam diri manusia. Yesus juga menyebut dosa sebagai kondisi atau kualitas karakteristik dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 41 dan sebagainya. Yang keempat, dosa adalah pemberontakan melawan Tuhan. Kata Yunani lainnya untuk dosa adalah anomia, yang berarti pelanggaran hukum dan dapat digambarkan sebagai kerangka berpikir. Yang kelima, dosa adalah perbuatan salah terhadap Tuhan dan manusia. Roma pasal 1 ayat 18 mengacu pada kefasikan dan kelaliman manusia. Dosa asal. Definisi dosa asal. Dosa asal dapat didefinisikan sebagai keadaan dan kondisi penuh dosa di mana manusia dilahirkan. Disebut demikian karena satu, dosa asal berasal dari akar asal umat manusia, Adam. Yang kedua, dosa asal hadir dalam kehidupan setiap individu sejak manusia dilahirkan. Yang ketiga, dosa asal adalah akar terdalam dari semua dosa nyata yang menajiskan kehidupan manusia. Sederhananya, ini mengacu pada korupsi pada seluruh sifat kita. Hasil dosa asal pertama, manusia sudah rusak total. Kerusakan akibat dosa meluas ke seluruh manusia dan ke seluruh bagian tubuh manusia. Sehingga tidak ada apapun di dalam diri manusia duniawi yang dapat memberinya pahala di mata Allah. Yang kedua, hasil dosa asal ya. Manusia mempunyai sifat bawaan yang berdosa. Setiap bagian dari manusia terpengaruh dari sifat dosa kepada kecerdasan, hati nurani, kemauan, hati, dan keseluruhan keberadaan. Yang ketiga, imputasi dosa. Tadi kita sudah membahas dosa asal ya, tapi dalam bagian yang ketiga, imputasi dosa. Definisinya ya, data imputasi berasal dari bahasa Latin imputare, yang berarti menghitung, membebankan ke rekening seorang, dan berkaitan dengan masalah bagaimana dosa dibebankan kepada setiap orang. Secara historis, ada 3 pandangan utama mengenai bagaimana dosa diperhitungkan pada umat manusia. Yang pertama, pandangan Pelagian. Pelagius mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan setiap jiwa secara langsung, dan oleh karena itu, setiap jiwa tidak bersalah dan tidak ternoda. Oleh karena itu, Pelagius tidak menganggap surat Roma pasal 5 ayat 12 mempengaruhi seluruh umat manusia. Tidak ada dosa Adam yang diperhitungkan pada umat manusia. Hanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu sendiri yang diperhitungkan kepada mereka. Lagi pula, manusia mati bukan karena dosanya, melainkan karena hukum Allah.
Adam akan mati meskipun dia tidak berbuat dosa. Ajaran Pelagius bertentangan dengan Alkitab dalam beberapa hal. Pelagius mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kecenderungan alami untuk berbuat dosa. Namun, kitab suci menegaskan hal sebaliknya. Di dalam surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai ke 18. Pandangan yang kedua adalah pandangan Arminian, dianut oleh Jacobus Arminius. Pandangan Arminian mewakili gereja Metodis, Wesleyan, Pentakosta, dan lain-lain dalam pemikiran yang mirip dengan Pelagianisme. Arminius mengajarkan bahwa manusia tidak dianggap bersalah karena dosa Adam. Ketika manusia dengan sukarela dan sengaja memilih untuk berbuat dosa, meskipun mereka mempunyai kuasa untuk hidup benar, maka dan hanya pada saat itulah Tuhan akan memperhitungkan dosa mereka dan menganggap mereka bersalah. Jadi, Arminius mengenali akibat dari dosa Adam, tetapi tidak dalam arti kerusakan total. Melalui pemberdayaan ilahi, manusia masih dapat membuat pilihan yang benar. Roma pasal 5 ayat 12 dipahami bukan karena seluruh umat manusia menderita akibat dosa dan kematian Adam, namun karena persetujuan individu dengan tindakan Adam, maka dosa diperhitungkan pada individu tersebut. Yang ketiga, pandangan federal. Pandangan federal menjadi standar kepercayaan dalam teologi Reformed. Itu diajarkan oleh Carlos Hatch, Oliver Bush, dan Louis Burkott. Pandangan ini disebut pandangan federal karena Adam dipandang sebagai kepala federal atau wakil seluruh umat manusia. Tuhan mengadakan perjanjian perbuatan dengan Adam, di mana dia berjanji untuk memberkati Adam dan seluruh umat manusia dengan kehidupan kekal jika Adam mematuhinya. Ketidaktaatan akan membawa penderitaan bagi seluruh umat manusia akibat dosa Adam, karena dia adalah wakil umat manusia. Dosanya menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam penderitaan dan kematian. Melalui satu dosa Adam, dosa dan kematian diperhitungkan kepada seluruh umat manusia karena seluruh umat manusia terwakili di dalam Adam. Carles Hatch mendefinisikan pandangan ini berdasarkan kesatuan baik secara federal maupun natural antara Adam dan keturunannya. Dosanya meskipun bukan perbuatan mereka, begitu diperhitungkan kepada mereka sehingga menjadi dasar hukum dari hukuman yang diancamkan agar dia juga menimpa mereka. Pandangan yang keempat adalah pandangan Agustinian. Pandangan ini dinamai menurut Agustinus dan dianut oleh Calvin, Luther, dan Shedd dan Strong. Pandangan ini mengajarkan bahwa pernyataan semua orang berdosa dalam Roma pasal 5 ayat 12 menirakan bahwa seluruh umat manusia ikut serta dalam dosa Adam. Ketika Adam berdosa dan oleh karena itu seluruh umat manusia ikut serta dalam dosa tersebut. Oleh karena itu, dosa Adam dan kematian yang diakibatkannya dibebankan kepada seluruh umat manusia karena seluruh umat manusia bersalah. Tuhan menganggap seluruh umat manusia bersalah karena seluruh umat manusia bersalah. Ya, dengan gambar ini dengan singkat telah menjelaskan empat jenis pandangannya. Yang keempat, Kristen dan dosa, konflik. Konflik umat Kristen dengan dosa menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 muncul dari tiga aspek dunia. Dalam bahasa Yunani, dunia
kosmos berarti sesuatu yang memusuhi Allah, yaitu hilang dalam dosa. Bertentangan dengan apapun yang ilahi, rusak, dan bejat. Orang beriman diperingatkan untuk tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dunia. Injil 1 Yohanes 2, pasal 2 ayat 2 dia. Konflik dunia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada unsur material dan filosofi yang harus dijauhi. Yohanes lebih lanjut menunjukkan bahwa dunia memiliki orang Kristen, dunia memikat orang Kristen untuk bertobat, berbuat dosa melalui keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dunia ini berada di bawah kendali setan dan memanifestasikan dirinya dalam kebodohan, imoralitas, dan permusuhan terhadap Allah. Orang Kristen harus memperhitungkan bahwa ia telah disalib sehubungan dengan dunia. Yang kedua, daging. Daging dalam bahasa Yunani adalah alat dosa yang disengaja dan tunduk pada dosa sedemikian rupa sehingga dia dimanapun daging berada, segala bentuk dosa juga ada, dan tidak ada hal yang baik yang dapat hidup di dalam saraks. Istilah daging dapat digunakan dalam arti material, namun istilah ini seringkali diberi arti non-materi untuk merujuk pada sifat ramah daging, kapasitas yang dimiliki semua orang untuk melayani dan menyenangkan diri mereka sendiri, kemampuan untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Daging sebagai kemampuan untuk berbuat dosa dijelaskan dalam pengalaman Kristen dalam Roma pasal 7 ayat 17 sampai 20. Ini melibatkan nafsu dan mengendalikan pikiran. Itu mengatur kehidupan orang non-Kristen. Solusi terhadap dilema dalam Roma pasal 7 ayat 25 adalah kuasa Roh Kudus dan pembaruan pikiran yang menganggap daging disalibkan. Iblis, ya, iblis konflik sama Kristen. Iblis adalah makhluk nyata dan pribadi yang menentang orang Kristen dan berusaha menjadikannya tidak efektif dalam kehidupan Kristennya. Ia adalah musuh yang tangguh bagi umat Kristiani karena dia berniat melahap umat Kristiani. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk melawan iblis. Hal ini dapat dicapai dengan mengenakan perlengkapan perang rohani. Ya. Berikutnya ada beberapa yang membantu umat Kristiani. Bantuan. Tuhan telah memberikan bekal yang cukup untuk Kristiani untuk menjauhkan dari jalan dosa. Yang pertama, yang membantu orang Kristen, firman Tuhan. Allah telah memberikan kepada orang Kristen sebuah Alkitab yang diilhami oleh Allah, yang berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga orang percaya dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman inilah yang dapat menjauhkan orang percaya dari kehidupan yang penuh dosa. Firman inilah yang menyucikan orang percaya, memutuskan orang percaya, dan membantu jawaban doa. Yang kedua, perantaraan Kristus. Kristus adalah pengacara atau pembela orang percaya. Ketika orang percaya melakukan dosa, karena Kristus terus-menerus hidup, perantaranya efektif. Yohanes pasal 17 mengungkapkan sifat perantaraan Kristus bagi umat Kristiani. Ia berdoa bagi mereka keamanan, tentang kegembiraan mereka, tentang perlindungan mereka dari setan, karena mereka dipisahkan dalam kebenaran.
dan agar mereka pada akhirnya bersama-sama dengan Kristus. Bantuan yang ketiga, berdiamnya Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangat penting. Dalam kehidupan yang terpisah dari dosa, pelayanan Roh meliputi berdiamnya. Pengurapan, memeteraian, pemberian kuasa, pemenuhan, dan memampukan orang percaya untuk hidup senantiasa oleh Roh Kudus. Ya, maka ya kita terus mengandalkan Roh Kudus dan perantaraan Yesus Kristus dan bahkan ya kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menjalani kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Ya, sampai slide ini saya sudah menjelaskan dua materi ya. Yang pertama antropologi, yang kedua hamartiologi. Walaupun ya banyak kekurangan dalam materi ini, kiranya bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.